Anggotanya satu namanya lisan, tapi mudorotnya sangat banyak. Yang ke-15 diantaranya ghibah. Allah di dalam Al-Quran berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahamma akhihi mahitan fakarihtumuh. Artinya menunjukkan bahwasanya larangan daripada ghibah itu haram, termasuk daripada dosa besar, mengumpat, menggunjing orang, ya, membicarakan orang. Nabi pernah bertanya, hal tadruna mal ghibah, tahukah kalian itu apa yang dimaksudkan dengan ghibah? Maka sahabat menjawab, galu Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui apa itu arti dan maknanya ghibah. Lalu Nabi menjelaskan, dzikraka akhaka bima yukrihuhu, kamu membicarakan terhadap saudaramu yang tidak dia sukai kalau dia mengetahuinya. Ya, ini haram menunjukkan binassil Quran dan juga binassil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quran melarang daripada menggunjing, hibah namanya, ya. Diumpamakan Allah seperti mereka yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nabi juga melarang daripada menggunjing, menceritakan tentang saudaramu yang tidak dia sukai kalau dia mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu kita harus paham afat dan keburukan daripada ini lisan yang bisa menyebabkan manusia terseret dan dilemparkan ke dalam jahanam, waliyadzubillah. Salah satunya adalah ghibah. Nabi melewati dua makam. Kata Nabi, dua-dua penghuni makam ini sedang terazab. Satu sebabnya karena mengadu domba waktu masih hidup. Pakai apa mengadu domba? Pakai mulut. Sebabnya itu mulut, ngomong ke sono begini, ngomong ke sini begini. Akhirnya terjadilah antara si A dan si B. Sebab si C ngomong asal aja ke sono ke sini, terputus silaturahimnya, ya. Yang satunya lagi tidak menuntaskan kalau dia buang air kecil. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, ranting kurma yang masih basah, dibelah dua sama Nabi, ditegakkan di atas makam tersebut. Lalu sahabat bertanya, lalu Nabi melanjutkan perjalanan bersama beberapa sahabat yang ada di sekitarnya saat itu. Nabi mengatakan, semoga meringankan azab mereka berdua selama daun kurma ini, pohon kurma ini masih basah. Ya, artinya mudah-mudahan Allah meringankan azab yang lagi tersiksa di dalam kuburnya dengan sebab mengadu domba sama tidak bersih, tidak tuntas kalau dia buang air kecil. Kadang sepele tapi ternyata itu menyebabkan menimbulkan sesuatu dampak yang besar. Itulah lisan, ya. Begitulah mulut manusia. Hatta di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan memberitahukan kepada kita bahwasannya riba itu memang menjadi satu
perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain Imam Ghazali menjelaskan, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Nah, berarti di mana? Dalam kitab yang sebelum Al-Qur'an. Nah, di antara mukjizat Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah. Al-Kalim, ya. Lalu Allah berkata kepada Musa, "Ya Musa, man mata ala taubat minal ghibah, man mata ala taubat minal ghibah, fahuwa akhiru man dakhalal jannah." Wahai Musa, ketahuilah, kata Allah, siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan ghibah, maka orang tersebut adalah yang terakhir masuk surga. Lalu Allah menegaskan yang kedua kali, mengulangi dengan kalimat yang sama kepada Nabi Musa, man mata ala taubati minal ghibah bahwa akhiru man dakhalal jannah. Wahai Musa, siapa orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan ghibah, menggunjing orang, maka dia kelak orang terakhir yang masuk surga. Ya Musa, wa man asarra 'alal ghiba wa huwa min awwalin nas dakhalan nar. Wahai Musa, terus-menerus manusia itu mulutnya menggunjing orang lain, maka dia adalah orang yang akan pertama kali aku masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Taubat dari ghibah, bertobat dari menggunjing, bertobat dari mengumpat, membicarakan orang lain, itu menjadi asbab dia terakhir masuk surga. Tapi kalau orang yang terus-menerus menggunjing, mengumpat, membicarakan saudaranya, dia orang yang pertama yang akan dilempar ke neraka, karena tidak adanya di situ taubat, ya, atau penyesalan. Wahakata. Allah paling tidak suka dengan perbuatan yang satu ini. Mudaratnya banyak, afatnya banyak dan tidak bagus. Di dalam Al-Quran difirmankan, atau kepada nabi-nabinya disampaikan, baik kepada Nabi kita Muhammad ataupun para anbiya Bani Israel. Oleh karena itu, selalulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu menjaga hati sehingga yang keluar dari mulut kita itu selalu baik. Berucap dengan ucapan yang baik, tidak menyakiti perasaan saudara kita yang mendengar. Di depan atau di luar tidak pernah lisannya membicarakan orang. Tahan yang seperti itu, harus ada kesungguhan upaya. Semoga Allah menjaga lisan kita, semoga Allah menjaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan kepadanya. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la tadabaru wala yaghtab ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian jangan saling mendengki, saling membenci, ya. Saling membenci jangan. Larangan, berarti kalimat jangan ini kalimat larangan.
Janganlah kamu saling membenci, dengki, benci, jangan. Jangan suka bertengkar, masalah kecil digede-gedein. Jangan saling berpaling, putuskan silaturahim, ketemu tidak mau menyapa. Jangan sebagian kamu menggunjing sebagian lain. Nah, ini ngomongin orang di luarnya atau di belakangnya. Jadilah kamu hamba-hamba yang bersaudara. Ya. Kalimat dengki, benci, putus silaturahim, ya, apalagi memutus silaturahim, berpaling dari saudara, ini maksiat hati. Tamam. Maksiat hati ini macam banyaknya. Banyak betul. Nah, ini salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah. Janganlah kamu, jangan. Jadilah saudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini macam-macam banyaknya penyakit hati. Di haji wada, ketika Rasulullah berada di Arafah, Nabi itu menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Banyak wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perhatikan budak kalian, kemudian haram atas kalian, kata Nabi, mulai hari ini darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian. Banyak Nabi memberikan wasiat, ya, di Arafah. Lalu Nabi diantara yang disampaikan beliau, Nabi memberikan i'lanat. I'lan itu pemberitahuan. Apa bahasanya? Ya, mengiklankan, apa namanya? Memberitahukan. Pengumuman. Nabi mengumumkan, memberitahukan secara global. Ketahuilah, kata Rasulullah, mulai hari ini, mulai detik ini. Nah, ini perjanjiannya setelah peristiwa Fathul Mekah. Mekah sudah berada di tangan kaum muslimin. Ya, kemudian beberapa tahun berikutnya Nabi melakukan haji terakhir yang dilakukan beliau, namanya haji wada. Ya. Kemudian di situ Nabi banyak memberi wasiat, dan di situ Nabi memberikan pemberitahuan, pengumuman. Ketahuilah, kata Rasul, mulai detik ini syaitan dan sekutunya itu, iblis dan bala tentaranya, berputus asa untuk disembah di tanah ini. Di Jazirah Arab nih, dia putus asa, nggak bakal lagi dia disembah. Dulu iya, dulu dia disembah, ya. Masuk dibikin patung berhala sama orang-orang jahiliyah. Kemudian salah satu patung yang ngomong, padahal itu setan, jin di dalamnya yang ngomong. Yang diomongkan sama jinnya ini apa? Ikutin Muhammad, karena yang dibawaannya itu hak. Jinnya jin muslim kali yang masuk situ. Di hari kelahiran Rasulullah itu ada satu berhala yang ngomong, pahala gede, sembah mereka, memberitahukan lahirnya seorang nabi penutup, ya, dan kalian kalau ingin selamat jangan jauh dan tinggalkan dia. Artinya ikuti apa yang dibawanya, beriman kepadanya. Nah, itu kan setelahnya 40 tahun baru Nabi diutus. Ini di hari kelahiran Nabi itu ada satu patung berhala ngomong, ngomong memberitahukan bahwasanya kabar gembira telah tiba. Ya, beruntung orang yang ikut kepadanya. Nah, di akhir haji wada, namanya Nabi di Arafah, Nabi mengatakan, mulai detik ini iblis putus asa untuk disembah. Tapi dia tidak akan menyerah akan satu perihal, namanya tahrish. Apa itu tahrish? Ya, ini menjadikan hati orang tuh saling mendengki, membuat orang saling membenci, menjadikan orang suka bertengkar.
Semua yang bersifat negatif yang menjadikan pengaruh tidak baik keluar dari hati manusia itu namanya tahrish. Dia tidak akan menyerah. Kalau untuk berharap disembah putus asa iblis, ya, karena ini Nabi sendiri yang menyampaikan. Tapi untuk menyebabkan tahrish antara kalian, kata Rasulullah, wahai manusia, dia tidak akan pernah berhenti sampai kiamat tiba. Dia nggak bakal pernah stop, iblis dan syaitan sekutunya, tentaranya, untuk melakukan tahrish. Apa? Membuat terpecah belah kalian, saling membenci kalian, saling mendengki kalian. Dibikinnya seperti itu. Dibuatnya suami dan istri bertengkar sampai firaq, sampai bercerai. Itu tahrish. Ya. Kalau kita memahami dan kita sepin ini satu kalimat ya, namanya tahrish daripada sabda yang keluar daripada lisan Nabi di Hajj al-Wada di Arafah. Ya. Tiap kali timbul sesuatu yang tidak baik dari diri kita, dari hati kita, yang tampak atau yang tidak tampak, maka kamu harus cepat faham ini adalah tahrish. Ada iblis yang sedang bermain. Dia ingin membuat hatiku, ya, seperti yang diinginkannya. Maka insya Allah itu akan menjadi penjagaan untuk kita. Kamu akan kejap langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kamu faham, ya, tahrishnya iblis itu sedang diaktifkan, diupayakannya untuk berada dan aktif dari dirimu, apapun bentuknya. Jadi, tapi namanya tahrish. Semua bentuk negatif yang timbul dari diri kita, dari hati kita atau pikiran kita, mungkin melihat orang nggak suka, melihat fulan kita benci, atau melihat ini dongkol kesel, itu berarti kamu harus paham satu, tahrish, iblis sedang bermain di dalam hatimu. Jika kamu tahu paham insya Allah kamu akan langsung istighfar. Insya Allah kamu langsung meredam, langsung meredak di hati. Bahkan bila perlu dibikin perlawanan, bilang kepada yang sedang berbisik, ya, ingin menjadikan tahrish antara satu sama lain, ya, pada dirinya, kamu iblis nggak bakal berhasil. Kenapa? Nabiku sudah mengatakan di peristiwa Hajjatul Wada, ya, bahwasanya kamu akan putus asa disembah, tapi kamu tidak pernah menyerah, akan tahrish satu sama lain dengan saudara-saudara umat manusia, saudara kita misalnya, ya. Nah sekarang kamu ingin melakukan tahrish pada hatiku, nggak bakal kau berhasil. Dengan bantuan Allah aku akan selalu minta perlindungan. Redam dia. Tadi mau marah nggak jadi, tadi mau buruk sangka hilang, tadi dia mau semua yang negatif, ya, ingat baik, semua yang namanya negatif yang timbul dari diri setiap manusia, maka tahrish dari iblis itu sedang bermain di hatinya. Wa tahrish min junudil iblis, ya, perbuatan itu daripada bisikan pengaruh tentara-tentaranya iblis. Semoga Allah lindungi hati kita. Ya, ini larangan dari Rasulullah. Jangan kamu saling dengki, jangan kamu saling benci, jangan kamu saling bertengkar, jangan kamu saling memutus silaturahim, berpaling, ya. Jangan kamu menggunjing. Larangan dari Rasulullah. Tapi yang harus kamu jadikan dirimu seperti apa? Seperti yang diinginkan Allah, yaitu selalu bersaudara, saling menyayangi. Nah, kunu ibadallah ikhwana. Aus dan Khazraj itu saling bertengkar, saling perang, saling bunuh. Bahkan dari sebelum lahir Rasulullah. Saat masuk Madinah, Nabi kita Muhammad, Aus Khazraj akur.
Kenapa? Karena setelah lahir Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia ini, iblis itu renat itu putus asa, teriak-teriak, jenggut-jenggut kepala lah bahasanya, kalau mau bisa inti gambarkan seperti itu. Kalau orang lagi kecewa, banting-banting diri, gimana, tahu paham gambaran yang saya maksud ya? Nah, seperti itu iblis itu pernah melakukan itu. Salah satunya kapan? Ketika Nabi lahir. Rasulullah lahir, dia berbuat seperti itu tuh iblis tuh. Kenapa? Kacau semua kalau sudah Muhammad ini lahir. Dia tahu iblis itu sebelum lahir Rasulullah, dari Nabi Adam, dari masa Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu dia itu bisa mengetahui apa yang bisa turun naik langit, tidak ada hijab, artinya tidak ada terhalang. Hingga lahir Nabi Isa, 3 terlarang, artinya tidak dia bisa melewati kecuali cuma 4 langit aja. Nabi lahir ketutup semua. Tidak bisa lagi dia tahu alam malaikat, alam langit, alam arsy, tidak tahu lagi dia apa yang ada di Lauhil Mahfuz, nggak tahu lagi dengan lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad. Makanya ketika dia datang mengetahui hari Senin menjelang subuh 12 Rabiul Awal alal mu'tamad ulama, lahirnya Nabi kita Muhammad, dia turun dari singgasana tuh iblis cuma untuk menggoda Nabi waktu keluar dari perut ibunya, untuk menggoda, untuk menakut-nakuti. Oke, setiap bayi itu dikatakan lahir nangis, ya. Oleh karena itu disunnahkan untuk kita menyebutkan nama Allah, berzikir, bertakbir, mengadankan, ya, supaya apa? Supaya yang dibisikkan sama syaitan saat dia lahir ke dunia ini hilang, ya. Ada sesuatu yang baru didengarkan si bayi ini. Komatkan sebelah kiri. Turun dari singgasana Nabi iblis waktu lahir Nabi, hari kelahiran Nabi. Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan Maulid insyaallah. Di tengah jalan diambil sama Jibril, kakinya dilempar sampai jatuhnya ke Aden di Hadramaut, kota Aden sono. Ya, di kota Aden di Yaman. Dilempar ke sono. Dibilang nanti tidak datang hari kiamat kecuali akan keluar api dari Aden, nggak salah ya, Aden, Allah alam, dari Aden, daerah Aden. Ya. Nah itu tidak itu iblis menangis sejadi-jadinya dengan lahirnya Nabi. Kemudian sebabnya lain, turun Fatihatul Kitab, surat Fatihah turun, nangis jadi-jadinya tuh iblis. Setelah Fathul Mekah, Nabi mengatakan apa yang beliau sampaikan, tapi juga Nabi mengatakan dia akan memecah kalian melalui tahrish. Kalau disembah dia tidak lagi, tidak ada lagi sekutu, orang yang menyekutukan Allah di Jazirah Arab tapi tidak menyerah iblis untuk melakukan at-tahrish. Jadi jangan sampai kita berpecah belah. Aus dan Khazraj seperti itu, masuk Nabi ke kota Madinah damai, ya, langsung bersahabat, bersaudara, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam Al-Quran apa? Wa kuntum ala jafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu al-ayati la'allakum tattaqun. Apa ayat sebelumnya lupa saya. La ilaha illallah. Ala kulli hal. Nah, itu menceritakan di dalam Al-Quran tentang peristiwa permusuhan Aus dan Khazraj, hingga mereka itu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan.
Allah selamatkan dengan apa? Dengan hadirnya Rasul di tengah-tengah mereka dan mendamaikan perseteruan permusuhan yang terjadi berkepanjangan waktu dan zaman. Aus dan Khazraj ini pasti penduduk Madinah dan Ansor. Ada Aus dan Khazraj. Nah, jadilah kata Nabi hamba yang bersaudara. Ya, ingat ya, tahrish itu adalah semua bentuk negatif upaya iblis untuk merugikan diri kita di sisi Allah. Ya, baik. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di malam Isra aku melewati suatu kaum yang mencakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka. Maka aku berkata, 'Hai Jibril, siapa mereka ini?' Jibril menjawab, 'Mereka ini adalah orang-orang yang menggunjingkan orang lain dan menjelekkan kehormatan mereka.'" Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, "Barang siapa mati dalam keadaan bertobat dari ghibah, maka ia adalah orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa yang mati dalam keadaan tetap suka melakukan ghibah, maka ia adalah orang pertama yang masuk neraka." La ilaha illallah. Baik. Batasan ghibah ialah bahwa engkau sebutkan sifat seseorang dengan sebutan yang tidak disukainya seandainya ia mendengar sebutan itu, baik menyebut kekurangan pada badan, nasab atau dunianya, hingga pada bajunya dan rumah serta hewan tunggangannya. Ya, mengatakan kepada orang lain atau dengan sebutan sifat-sifat yang kalau dia dengar dia tidak suka. Ada dinamakan ghibah, dia telah menggunjing, dia telah mengumpat. Lalu bagaimana kalau dia suka? Khawatirnya nanti riya. Ya, senang dipuji. Memang sulit dalam perkara-perkara tertentu untuk memuliakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bantuan darinya Subhanahu wa taala, tapi wajib untuk setiap manusia berupaya hingga apa yang dilakukannya tidak merugikan dirinya sendiri. Ada orang yang senang dipuji, ada orang yang nggak mau disebut-sebut namanya, nggak mau dikatakan begini, dan walaupun yang dikatakan itu betul apa adanya. Nah, kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak dia sukai, haram hukumnya. Itu sama saja kita membuka auratnya. Ya. Anda lagi jalan tiba-tiba ada yang buka auratmu. Marah atau tertawa? Terima atau tidak? Pasti marah. Kenapa? Aurat kita dibuka. Membicarakan orang lain, menggunjing orang lain sama saja kita membuka auratnya, aibnya kita buka. Wajar orang tidak suka. Jadi tahan bahaya mulut ini sampai belasan, puluhan, belasan, belum selesai ini baru 15 sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Bahayanya itu mulut dan lisan ini, ya. Nah, kalau yang lain tangan, mata, adakah penjelasan detailnya sampai sekarang? Mau hampir sebulan kita ini cuma mulut aja yang dibuka sama Imam Ghazali, afat dan kejelekannya. Cuma mulut aja, hampir sebulan ini pertemuan kalau tidak salah berjalannya. Baru sampai 15, tidak tahu masih berapa nih. Jaga kita punya lisan. Muliakan diri kita melalui sebab lisan. Manfaatkan lisan dengan tilawatil Quran, zikir, sholawat kepada Rasul. Banyak yang lain, kerjaan yang lebih bermanfaat untuk benda yang kecil satu ini. Mulut namanya. Banyak yang lebih bermanfaat. Kenapa harus digunakan untuk menggunjing orang, ngomongin orang, buka aurat orang dengan mulutnya? Wailul likulli humazatin humazah.
Itu kan Allah menjelaskan kepada kita dalam celaka orang yang mengumpat dan mencela. Mengumpat dengan mulut, ya bisa. Ada orang yang mengumpat dengan mata, ada yang mengumpat dengan amal perbuatan. Oh bisa, mencela dengan amal perbuatan bisa. Nanti lihat ada orang yang pincang, lalu ente ikutin cara berjalan, padahal ente sehat normal. Ente mencela dia, namanya celaka kata Allah seperti itu. Wailul likulli humaz. Wail di sini ada yang mengatakan ulama wadi atau lembah di dalam neraka jahanam. Namanya neraka wail. Wailul mutaffifin. Fawailul lilladzina. Banyak kalimat wail di sini dalam Al-Qur'an. Wailul likulli humazatin humazah. Celaka itu orang, jadi celaka ini orang bakal Allah masukkan ke dalam lembah neraka yang ada di dalam perut jahanam. Ada lembah lagi, jahanam besar itu ada dalamnya lembah. Nah lembah wel ini neraka jahanam aja takut. Alhamdulillah. Itu siapa? Al-humazah wal-lumazah. Sebagian ulama menafsirkan al-humazah membicarakan orang secara mengumpat secara terang-terangan. Wal-lumazah di belakangnya, ngumpat ngomongin orang di belakang dia tidak ada, objeknya nggak ada ya. Wailul likulli humazah lumazah. Humazah ngomongin dia langsung, orangnya ada objeknya. Lumazah objeknya nggak ada. Ada yang menafsirkan seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-lumazah itu al-humazah itu maknanya dengan ucapan, dan lumazah dengan perbuatan, dengan amal perbuatan. Menggunjing, mengumpat dan mencela. Mencela dengan amal perbuatan, menggunjing, mengumpat dengan lisan. Intinya tempatnya kalau tidak kita pahami, bahaya yang menggunjing, mengumpat, mencela adalah neraka wail. Siapa lagi yang dimaksudkan, yang dimasukkan Allah ke dalam ini wail ini? Pertama al-humazah wal-lumazah. Siapa orang ciri-cirinya? Alladzi jama'a malam mu'addadah, yang banyak ngumpulin harta benda dan menghitung-hitungnya. Harta ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung. Yahsibu anna malahu akhladah. Dalam qiraat yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, sekali-sekali tidak kata Allah. La yumbadanna fil hutamah. Hutamah itu namanya wail. Nama nerakanya hutamah. Madraka mal hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim, terikat dia sampai panas itu hutamah. Dia membakar dia punya hati, bukan hatinya hati daging yang ada di organ itu yang kebakar. Hati itu jiwanya itu hati. Ente pernah lihat gambaran orang yang jiwanya tersiksa itu? Kalau ente lihat iklan atau film, bagaimana keadaan dia menangis itu, bagaimana dia merasa, apa yang dirasakan orang seperti itu ya. Ujung-ujungnya dia teriak ngadep ke langit gitu. Oh, itu kan film semua. Makin dia meledak gitu sakitnya tuh. Nah, ada jiwanya seperti itu sampai dibakar sama Allah. Al-humazah wal-lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Semua udah Allah kasih tahu dalam Al-Quran. Allah berikan pemahaman insya Allah untuk kita, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita.
menjadi hamba yang selalu mengamalkan apa yang Allah perintahkan min amri ta'ah, dan menjauhi semua yang Allah larang minal ma'asi, dari semua perkara maksiat. Amin ya rabbal alamin. Anas berkata, Nabi bersabda malam Isra Mi'raj, ketika Nabi melalui satu kelompok, satu rombongan yang dilihat Rasul mencakar-cakar wajahnya. Lalu bertanya Rasulullah, siapa mereka? Dijawab oleh Nabi, oleh Jibril. Rasul bertanya kepada Jibril saat itu, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang bisa jaga mulutnya, suka menggunjing orang, suka ngibain orang. Dan menjelekkan kehormatan orang. Semua ini haram hukumnya, ya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa seperti yang tadi sudah kita sampaikan, siapa orang yang bertobat dari perbuatan ghibah, dia orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa orang yang terus-menerus melakukan perbuatan menggunjing ghibah, dialah yang pertama masuk neraka. Na'udzubillah. Allah jadikan kita hamba yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat, yang terjaga lisannya, yang terjaga hati, insyaallah dengan bantuan dari Allah, kekuatan dari Allah untuk menghindar semua yang dibenci oleh Allah. Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan membawa barokah. Kembali dari tempat ini menjadi insan yang lebih baik, jadi manusia yang lebih mulia di sisinya, manusia yang menjaga anggota tubuhnya, hamba yang menjaga lisannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutkan Ustaz Arsyad, tafadhal.